Bismillah, tablet baru lagi. Ini hasil pembelian di first launch-nya kemarin ya. Jadi di harga normalnya tuh 1835 kalau nggak salah ya. Ini bisa didapatkan dengan berbagai diskon, diskon toko dan diskon Shopee-nya jadi 1670-an seingat saya. Ini Motopad 60 Lite yang tentu saja karena Wi-Fi only tidak harus memenuhi TKDN ya. Ini masih dibuat di Cina. RAM-nya 4 GB, storage-nya 128 GB, dan octa-core prosesor itu adalah Helio G85. Jadi ini saingan berat lagi nih buat Redmi Pad SE 8.7 inci ya, yang sama-sama pakai Helio G85. Ini punya layar lebih besar, tapi semua pasti ada pangsa pasarnya, yang suka compact ada, yang suka layar besar ada. Cuma ini mungkin yang perlu di-highlight adalah masalah baterainya yang hanya, tanda kutip, hanya 5100 mAh ya. Segede baterai smartphone, padahal kan bodinya besar nih, harusnya bisa punya baterai yang lebih besar lagi. Karena jauh jomplang ya sama Motopad 60 Pro yang baterainya 2 kali lipat, 10.200 mAh. Rata-rata baterai tablet itu di 7.000, 8.000-an sekarang ya. Yang layarnya sekitar ini. Ini sekitar 10, berapa inci. Jadi masih di bawah 11 inci sedikit. 10,1 inci ya. Jadi masih lebih kecil. Tapi nanti kita harus lihat apakah bezelnya tebal yang membuatnya bisa jadi secara dimensi sama dengan tablet-tablet 11 inci. Kemudian layarnya sudah Full HD, udah lumayan banget buat level harganya. Premium metal design dan dapat ini hard case bening yang ada standnya kayak gini ya. Kalau kamu beli sudah dalam paket penjualnya, nggak bisa dipisah, nggak bisa dilepas. Jadi mantap lah. Stereo audio by Dolby Atmos juga. Kemudian dibilang all day battery life. Ya all day kalau Wi-Fi only sih masih masuk akal ya. Seperti ini kemasannya putih semua. Cuma yang ini nggak beneran plastik free. Masih banyak plastiknya kemasannya. Nggak kayak smartphone-nya ya. Dan di situ ada sertifikasi low blue light dari TÜV Rheinland. Oke, ada satu partisi di bawah berisikan tabletnya. Dan satu partisi di atas ini kayaknya casingnya ya. Nah, yang membuat saya tertarik dengan tablet ini adalah dia katanya punya desktop mode. Dan saya pengen coba UI-nya. Mudah-mudahan UI-nya full meskipun pakai Helio G85 dan RAM 4 GB. Oh, ini hard case-nya lumayan bisa ditekuk ya. Agak soft malah. Cuma di bagian sini ada stand yang tebal dan harusnya kuat sih buat menopang dalam posisi landscape maupun vertikal. Oke, kita buka dulu. Seperti ini, dan yes, ada cara penggunaannya, tapi pasti pada bisa lah ya. Sekarang kita lihat lagi di dalamnya. Ini ada tabletnya langsung. Yuk kita lihat dulu penampakannya. Tinggal digeser aja ya, ini kertas pembungkusnya. Oke, untuk kamera depan posisinya ada di atas kalau dalam posisi horizontal atau landscape seperti ini. Di sisi atas kalau gitu ada dua tombol, volume up dan volume down. Ada mikrofon, di sini ada micro SD slot. Kemudian di sisi kanan ada, masih ada jack audio 3,5 mm, posisinya di sudut kanan atas. Di sini ada speaker grill, port Type-C-nya tidak berada di tengah, tapi rada mepet ke bawah. Dan di sisi bawah tidak ada apa-apa, ini frame-nya metal semua ya. Karena ini Wi-Fi only, harusnya lebih mudah dalam mengatur penerimaan sinyal dengan body metal seperti ini. Di sini ada tombol power, speaker grill kedua, dan cetakan atau branding Dolby Atmos di situ ya. Nah, ini dia penampakan sisi belakangnya. Ini warnanya agak kehijauan. Kemarin di Shopee nggak bisa pilih warna. Apakah cuma ada satu warna ini, saya juga kurang tahu. Spek lengkap untuk kamera dan lain-lain akan saya munculkan juga di sini. Oke, sekarang kita lihat isi di dalamnya. Kartu garansinya by Lenovo. Yes, Motorola ini memang sudah diakuisisi oleh Lenovo dari Google dulu ya. Sempat dijualkan ke Google, tapi kemudian dibeli sama Lenovo. Lenovo-nya udahan jualan smartphone di Indonesia, dilanjutin Motorola, kemudian sempat cabut, sekarang balik lagi. Ini dia informasi yang harus diisi, dan daftar service center-nya Lenovo banyak ya. Ini banyak collection point juga kayaknya. Oke, lanjut. Kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Diangkat ke sini. Ini dapat kepala charger, kira-kira outputnya berapa watt? Ada angkanya 20 watt ya. Jadi 12 volt 1,67 ampere atau 10 volt 2 ampere. Atau 5 volt 3 ampere 15 watt. Maksimal 20 watt ya si chargernya. Mantap juga. Lalu dapat kabel Type-C ke Type A ya. Karena si chargernya tadi Type A. Dan kita lihat di sini
Terakhir, ada buku manual dan juga SIM ejector. Bukan SIM ejector, deng, tray ejector ya, karena nggak ada SIM-nya. Ini modelnya XT25731 Motoped 60 Lite, Quick Start Guide, dan Safety and Warranty Guide. Kita akan butuh ejektornya buat ngelihat apakah benar yang di sisi atas ini adalah slot microSD. 418 GB masih bisa pakai microSD kah? Betul, masih bisa ya. Dan kalau ngelihat bentuk tray-nya, sebetulnya ini kayaknya ada yang versi LTE atau 4G juga nih. Oke, memang Helga 85 ini salah satu kekurangannya adalah dia hanya support eMMC ya, tidak bisa UFS. Wow, warna layarnya sudah terlihat menggoda, menyala terang dan cepat ya. Tadi langsung muncul animasi ini. Mantap nih. Saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, pas setup disuruh pilih mau pakai gesture atau 3 button navigation, dan tadi juga saya udah rekam face unlock ya. Jadi dia ada biometrinya menggunakan kamera depan, face unlock, tapi tidak ada fingerprint scanner dan ada raise to wake. Tadi minta disarankan buat dinyalain juga sama si tablet ini. Yuk kita coba. Oke, sudah ke unlock. Dari tadi sih waktu setup kerasanya gegas karena memang kan tidak banyak aplikasi yang terbuka. Cuma memang mungkin bawaan dari UI-nya juga yang tidak terlalu banyak customisasi, tidak banyak bloatware dan tidak banyak fungsi lain-lain kayak HyperOS yang berat banget. Jadinya kerasa masih oke-oke aja ya, smooth-smooth aja Helio G85 ini. Dan aplikasi bawaannya hanya ada dari Google, dari Motorola, dan bloatware-nya ada ini nih, WPS Office, karena yang biasanya pakai tablet suka pada nanyain, ada Office-nya nggak? Ada WPS Office, tapi saya belum tahu apakah PC level atau tidak. Ada Smart Connect dari Motorola buat proyeksi ke Smart TV, Miracast, wireless, dan lain-lain. Nanti bisa dicek di Smart Connect itu. Sekarang saya mau cek dulu penampakan menu settingnya kayak gini ya. Nggak stok-stok banget. Ada sedikit customisasi untuk UI-nya, tapi udah hampir stok bisa dibilang. Hampir vanilla. Yes, betul. MediaTek Helio G85. Storage-nya tersisa 108 GB, berarti kepake 20 GB. RAM-nya 4 GB. Nah. Software versionnya ZUI. Tahu nggak ZUI itu dulu dipakai sama Zug. Zug itu sub-brandnya Lenovo juga. Jadi ada kemungkinan ini pakai softwarenya Lenovo untuk tablet ya. Ini sudah Android 15 dengan security update 5 Juni 2025. Saya belum connect Wi-Fi. Nah, ini dia di advanced features ada PC mode, key mapping, dan lab features. Lab features. Oh, tuh ada key mapping kalau pakai mouse, keyboard, atau gamepad ya. Buat yang suka main game. Ini ada PC mode juga. Kamu bisa nyalakan dari situ. Tapi nanti saya akan tunjukkan PC mode-nya belakangan. Saya mau cek dulu fitur-fiturnya. Ada video call assistant dan in-application blocking notification. Video call assistant ini apa? Nih, ada nih. Touch up, background blur, virtual background, and screen sharing function. Mungkin kalau kamu install Zoom, dia bisa tuh background-nya dibikin blur atau diganti background ya. Karena di video-video unboxing tablet yang saya lakukan, yang saya upload, suka ada yang nanya itu. Kayaknya di sini udah bisa kejawab kali ya. Lalu ada One Vision, Smart Rotate, Floating Window, Split Screen. Ini tablet di bawah 2 jutaan, udah ada fitur-fitur ini tuh. Jadi untuk masalah multitasking, fiturnya ada ya. Jadi cukup lengkap, tinggal masalah performa aja. Nanti kan dengan RAM 4 GB pasti terbatas kan untuk multitaskingnya. Dan untuk kameranya, mana menu kameranya? Oh ini dia. Oke. Ini dia, bisa zoom 2 kali, digital pastinya. Kemudian kalau mau video, settingannya ada di mana nih? Oke, Full HD ya. Kalau kamera depan, sama Full HD, tidak ada pemilihan frame rate, jadi hampir bisa dipastikan 30 fps saja, dan saya akan coba rekam dulu ya. Ya, ini dia contoh perekaman dengan kamera depan Motoped 60 Lite. Silahkan disimak apakah suara saya telat atau sinkron dengan gerak bibir saya. Dan kalau saya gerak-gerakin dikit-dikit, apakah masih nggak bikin pusing si frame rate-nya ya.
Kemudian audio silakan disimak, di sini hening malam-malam. Saya unboxingnya jadi aman untuk suara. Habis ini kita coba kamera belakangnya ya. Ini kamera belakang di kondisi pencahayaan yang bagus. Kemudian silakan disimak fokusnya. Akan saya gerak-gerakan, ambil yang dekat. Oke. Masih ada kelihatan penguncian fokus, butuh step. Tapi nggak maju mundur beberapa kali ya, sekali doang. Kemudian kalau kita lihat atau rekam objek yang banyak detailnya seperti ini, dia bisa dapat fokusnya, mantap. Ini sih udah pertanda bagus, meskipun ya tablet kan nggak pernah dipakai buat konten juga, jarang kali ya. Oke, bisa disimak di Google Photos untuk hasil perekamannya tadi. Teman-teman bisa simak langsung ya di layar yang teman-teman tonton sekarang hasil fotonya. Setelah barusan udah saya munculin hasil rekaman videonya duluan. Gimana? Segini sih masih lumayan banget buat sebuah tablet 1,8 jutaan. Apalagi dengan diskon bisa 1,6. Kualitas kameranya ya. Tidak asal-asalan gitu. Kemudian yuk kita segera cek lagi untuk masalah UI-nya ini. Kalau kita swipe dari atas ke bawah, kita tarik jendela notifikasinya. Ada seperti ini, notifikasi di kiri, control center di kanan. Dan buat split screen, ada seperti itu. Ada tombolnya atau togglesnya. Screen record ada, smart connect, screenshot, do not disturb, dan PC mode. Bentar, kita coba dulu buka beberapa aplikasi. Ini belum connect wifi, ingat ya. Task manajernya saya udah buka 7 aplikasi. Kalau misalkan saya pengen split screen atau multitasking, ini ada nih floating window, split screen, dan buat ngeloknya ya sama app info. Kalau mau split screen, tinggal pilih satu. Yang keduanya, pilih mau aplikasi apa. Misal, untuk saat ini saya coba buka aplikasi recorder. Bisa ya, kayak gitu ya. Dan kalau kita tap 3 titik di sana, nah bisa dipilih apakah mau diganti dengan aplikasi lain. Mau full screen, mau floating, atau apa nih? Oh, di-minimize yang kanan ya, bisa ya. Nih, kalau mau bikin floating, bisa juga kayak gitu. Atau kalau mau benar-benar full multitasking, window, PC mode. Yes, ada animasi sedikit dan cepat ya segini ke PC mode-nya. Aplikasi-aplikasi yang tadi kita buka sudah muncul juga di taskbar. Kita tinggal buka. Cuma kalau kamera masih full. Message sudah dalam window. Voice recorder juga. Bisa kita geser kah? Bisa ya. Jadi ini navigasi dengan window. So far masih aman. App window limit reach. 4 window maksimal ya. Apa 3 gitu. Dengan yang tadi. Recorder, foto, dan Google Play Store. Kalau gitu kita buka message. 4. Ya. Dan berpindah di antara keempat ini masih cukup smooth dengan catatan ini belum connect wifi dan memang aplikasinya belum ada yang login, belum ngapa-ngapain, masih di awal banget ya. Ini udah hampir mirip Chromebook si UX-nya ini. Dan kalau mau keluar dari PC mode, kamu tekan yang di pojok kiri bawah buat munculin application drawer dan ada exit PC mode. Saya mau cek dulu ketebalannya. Di kamera bumpnya pasti lebih tebal, tapi kita cek dulu bodinya, kita tear dulu, zero in dulu si pengukur ketebalan ini, clampnya, dan ini ketebalnya sekitar 7,6 mm ya. Jadi kalau mau ditebelin banget. Oke, 7,59 bisa. 7,58, titik paling tipisnya 7,57. 7,57 lah ya, si titik paling tipis dari tablet ini. Sementara untuk kamera bump, masih di bawah 1 cm, 9,3 mm. Oke, mantap. Oh ya, dari tadi hampir lupa, saya belum pasangkan softcase-nya. Softcase buram. Nah, ini sih bikin penampakannya tetap kece, masih kelihatan warna sekilas warna hijaunya ya. Dan si holdernya ini memang menambah ketebalan banget sih memang. Cuma ya kalau ini kamu butuhkan buat sering-sering dibikin berdiri, ya mending pakai aja kah buat proteksi juga. Oh iya, ini layarnya belum ada screen protector ya. Kamu cari aja lah yang matte
Kalau brand lain sih banyak yang 25 ribuan, 30 ribuan. Ada yang matte, yang Paperlike. Kalau saya sukanya yang matte buat display tablet, biar nggak silau dan kalau ada stylusnya enak. Nah, kalau mau bikin berdiri, apa yang harus dilakukan? Tarik. Nice. Sesimpel itu. Dorong lagi kalau sudah ya. Ini sampai posisi yang kunci sih kalau bisa. Nah, ada bunyi snap-nya. Biar nggak jatuh nanti pas diberdirikan seperti ini. Ini posisi landscape atau horizontal. Nggak bisa bolak-balik ya. Tetap karena kan kamera depannya harus ada di atas. Dan kalau posisinya vertikal bisa dua sih. Bisa agak landai seperti ini kalau mau buat baca misalkan. Atau kalau mau buat nonton atau buat scrolling-scrolling sosmed biar lebih tinggi juga bisa ya. Tapi yang lebih solid kerasa dudukannya yang ini. Yang sudutnya lebih menanjak dibandingkan yang lebih landai ini. Ya, seperti itu penampakan dengan casingnya. So far ini aja dulu unboxing sama first impression dari tablet ini. Silahkan di komen masalah kameranya tadi. Saya mau pakai dulu ya berbagai mode, tapi yang jelas ini memang kerasa lebih kecil dibandingkan tablet 11 inci yang sekarang saya pakai jadi Daily Driver Galaxy Tab S9 FE. Performa pasti di bawahnya sih Helio G85 ya karena eMMC. Tapi kalau UI-nya bisa bikin betah, siapa tahu ada rezeki buat nanti saya nyobain Motopad 60 Pro yang dapat pennya juga ya. Itu harganya 6 jutaan. Sudah pakai MediaTek Dimensity 8300, segitu udah ngebut. RAM-nya lebih besar, 8, storage-nya 256. Kalau kamu tertarik bisa cek produk yang muncul di video ini atau cek link di deskripsi juga ya. Kalau kamu tertarik dengan tablet ini atau yang versi Pro-nya. Yes, sekarang tablet lagi banyak nih persaingannya karena memang bisa masuk tanpa TKDN ya. Dari ada Honor Pad 10 yang sudah bawa keyboard case dan pensilnya juga sekaligus di harga lebih murah, malah 5,5 dan bisa diskon ke 5,2 ya di Shopee. Saya akan munculkan juga deh produknya. Itu salah satu wishlist saya buat nyoba, tapi lihat nanti deh ya rezekinya. Sama betah enggaknya nih di beberapa UI. Kalau Honor biasanya UI-nya betah, kebetulan saya lagi pakai smartphone-nya juga, kemarin beli dapat lumayan turun harganya. Udah nonton videonya belum teman-teman? Kalau belum, cek card di kanan atas video ini. Unboxing Motopad 60 Lite saya tutup dulu di sini. Mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.